Ini kelihatannya ya, teman-teman, Bang E.F. Saifullah ini kelihatannya sudah mulai bisa menerima kenyataan sejarah ya, kenyataan politik bahwa Mas Gibran adalah wakil presiden yang sudah tidak bisa lagi kita reject atau kita tolak, tetapi lebih bisa kita manfaatkan, sign quote ya. Apakah ini sebuah perubahan strategi yang ada udang di balik udang ya, ada udang di balik batu ya. Kita akan bicarakan di Bukan Partai Politik. Baik, selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat bersama-sama kita belajar untuk meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice emotion, but argument. Ya, teman-teman, ini saya ingin sedikit kasih respon ya buat teman-teman yang sudah mulai bosan dengan gaya pembawaan bukan partai politik yang minus dengan teks, ya, rujukan teks atau video-video selayaknya dari konten-konten kreator YouTube yang lain. Nah, di sini perlu kami sampaikan atau saya sampaikan bahwa bukan partai politik ini memang dikhususkan untuk menjadi ruang pembelajaran kita berargumentasi. Jadi bukan seni dalam konteks yang namanya sinematografi, fotografi, videografi, tetapi lebih fokus pada ideografi atau ideografi, di mana ide dan gagasan-gagasan itu mencoba dihadirkan. Cara kita berargumentasi, cara kita untuk menghadirkan pikiran-pikiran yang antitesis dan tentu sintesis inilah yang kemudian lebih dipilih dikedepankan supaya kita semua belajar bersama soal nanti kita create ke satu akun, satu ruang sendiri yang nanti akan mempertimbangkan semua unsur itu akan segera dipersiapkannya. Jadi khusus akun ini agak sedikit personalitas ya. Jadi memang hanya digarap seorang diri, tidak butuh tim yang lain ya, tetapi butuh Anda ya sebagai orang yang akan menyampaikan langsung pandangan-pandangan, pikiran-pikiran. Jika teman-teman ingin hadir dalam konteks yang sifatnya produksi komersialisasi yang lebih mengedepankan unsur sinematografi, ya fotografi, videografi dan yang lain-lain ya, silakan teman-teman bisa menjadi sahabat bukan partai politik di sekitar IKN ya. Di sana ya bukan partai politik akan mendirikan kantor, tempat di mana akan memproduksi hal-hal yang dipandang perlu untuk menjadi support system bagi pengelolaan bernegara ya. Nah, karena itu teman-teman yang ingin ada di sekitar lokasi di sana, silakan teman-teman menginvestasikan dana atau apapun 1 juta rupiah untuk kaplingan tanah 10 kali 20 sekitar 10-15 menit ya, persis di pinggir jalan teman-teman. Silakan karena ini tinggal sekitar 70-an kaplingan yang masih tersisa di wilayah itu. Baik teman-teman yang ingin berkorespondensi atau menanyakan informasi itu silakan di bukanpartaipolitik.com ya, di website bukanpartaipolitik.com teman-teman akan menemukan alamat korespondensi atau yang bisa di WA. Kita kembali kepada persoalan apa yang Bang E.F. sampaikan terkait dengan Gibran ini sepertinya sudah harus diterima menjadi corong bagi sebuah advokasi atau perlawanan bagi abuse of power ya, penyalahgunaan kekuasaan di Republik ini. Dan tentu ini perlu kita coba kaji, kita coba evaluasi, teropong lebih jauh ke dalam apakah niat ini tidak ada udang di balik batu atau udah batu di balik udang atau apapun ya, atau boleh disebut dengan lempar batu sembunyi tangan lah gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik karena sepertinya kalau dilihat, disimpulkan dan diformulasikan ke dalam sebuah penjudulan, maka E.F. Saifullah ini, Gibran jangan ulangi dosa-dosa bapakmu. Ya, ini saya kira bukan sebuah dukungan yang betul-betul tulus dari pikiran, dari lubuk hati Bang E.F. ya, sama seperti ketika Profesor Ikrar Nusa Bakti juga mengatakan dosa-dosa politik Jokowi, dan juga bagaimana Profesor Reza Indragiri mengatakan bahwa ada beban ya 100 hari ini laksana 100 tahun ya keberadaan Gibran. Jadi ini sesuatu yang perlu kita coba respon ya, kita tidak perlu bereaksi. Inilah gunanya bukan partai politik, ruang publik, sekolahnya publik, untuk belajar menanggapi isu-isu politik
gagasan-gagasan politik yang datang dari siapapun, ya, yang berpolitik secara praktis ataupun sistematis, untuk kita perlu menghadirkan respon-respon atau tanggapan-tanggapan yang terukur. Nah, di sini saya melihat bahwa ya, banyak orang yang sampai hari ini belum bisa move on karena memang melihat ada posisi aktivitas Pak Jokowi yang tidak pernah pensiun dalam politiknya. Ya, sejatinya memang kita itu tidak pernah pensiun dalam politik. Pembatasan kekuasaan yang diberikan kepada seorang presiden dengan melalui regulasi kita 10 tahun atau 2 periode, itu karena satu pembatasan kepentingan politik, ya, bukan dalam konteks yang lain. Kontestasi politik itulah yang kemudian memberikan pembatasan dengan pertimbangan-pertimbangan, jangan sampai ada kekuasaan yang otoriter, kekuasaan yang mendominasi, ya, seluruh kehidupan bangsa dan negara. Dan di samping itu tentu ya bahasanya ya giliran dong gitu ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya ketika Pak Jokowi purna tugas dari sebagai seorang presiden yang ketujuh di Republik ini, itu mau mengatakan bahwa fungsi kepresidenannya memang sudah pensiun. Tetapi fungsi politiknya itu adalah hak kemerdekaan setiap warga negara yang wajib berpolitik, ya, bukan dalam pengertian tidak boleh berpolitik. Ya, ini penting untuk digarisbawahi ya, bahwa Jokowi memiliki hak untuk berpolitik sama seperti teman-teman dan saya juga punya hak untuk berpolitik. Ini yang tidak boleh diabaikan bersama. Nah, ketika kita bicara tentang tesis atau ekspektasi harapannya Bang EF ini sebenarnya berwajah dua, berwajah ganda. Sebenarnya tidak sedang tulus untuk mengatakan bahwa ya kita dukung Gibran, tapi sebenarnya mau mengatakan bahwa untuk mempertegas bahwa Jokowi itu memang punya banyak dosa-dosa politik. Karena itu, ya ini apa yang disebut dengan the kiss of the dragon dalam perspektif saya, semacam ciuman naga yang mengatakan bahwa kita cium di sini, tapi nanti bisanya ke sana gitu ya. Mautnya di sebelah sana. Artinya mau memberikan label sejati, label yang tidak pernah ya lekang oleh waktu, bahwa memang Pak Jokowi punya dosa-dosa politik yang inilah penyebab rusaknya Republik ini sekarang. Nah, itu ingin di-underline, ingin diberikan tanda kutip, ingin di-bold oleh Mas Ep Sepula dalam pemikiran yang beliau sampaikan ya. Jadi pemikirannya beliau inilah yang mengkerangkeng ya, memberikan label terkait dengan posisi Pak Jokowi. Dalam kita bicara dalam ketika menyimak keep talking-nya beliau, di situ kelihatan sekali ya bagaimana saya menangkap ya, saya bisa keliru tentang hal itu. Bagaimana semangat untuk oke lah kita sudah tidak ada lagi upaya, tidak ada daya, tidak ada energi ya, habis energi kita ini untuk mencoba untuk memaksulkan ya Gibran ya dengan cara apapun. Kalau bisa ya kita perhadapkan Gibran ini dengan bapaknya dan juga dengan Pak Prabowo ya, supaya kontestasi itu dalam bahasa ketika Gibran ada di dalam, dia harus menjadi perwakilan yang harus meninggalkan ya bahwa kehadiran dia sebagai atau Gibran, Pak Gibran sebagai orang yang merupakan representasi orang-orang tua ya seperti Pak Jokowi dan pamannya menurut keep talking-nya EF Sepula. Jadi disinilah kita mau mengatakan bahwa memang ada kesan yang tidak lepas gitu, kesan yang masih belum move on ya. Jadi ini hanya soal perubahan strategi, bagaimana lebih halus kelihatannya untuk menjungkalkan ya pamor popularitas ya, kecintaan publik mayoritas secara politik itu untuk kemudian bisa ditumbangkan dalam agenda yang ke 2029 nanti ya. Bahkan dengan sendirinya ada bahwa waktu yang panjang untuk menggarap bagaimana menghancurkan ya satu konteks probabilitas atau kemungkinan Gibran untuk the next presiden. Nah, ini yang perlu kita coba kritisi bersama. Teman-teman silakan aja hadir mengkritik pemikiran-pemikiran Bang EF, Prof. Ikrar Nusra Bakti, dan Prof. Reza dan yang lain-lain. Tetapi sekali lagi, sampaikan sesuatu secara prinsip yang kita yakini sebagai suatu kebenaran, yang sengkut juga punya kemungkinan keliru. Nah, karena itu ketika kita bernarasi, berargumentasi, jauhkanlah untuk mengedepankan seni sekedar ingin menghadirkan video-video atau apapun, teks dengan gaya-gaya editan yang seolah-olah itu timbul lahir dari suatu kecerdasan sempurna. Saya kira itu kita harus bedakan antara media framing ya, media framing dan memang
ide framing ya. Jadi media framing dengan ide framing itu it's very different, bukan partai politik.